2,5 hektar lahan gambut di Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbakar. Jelang Hari Raya Idul Adha tahun 2023, Dinas Pemadam Pangan Provinsi Jambi persediaan pangan. Pemerintah Provinsi Jambi memproses usulan pemberhentian Wali Kota Jambi ke Kementerian Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini edisi Rabu 21 Juni 2023. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Habib Wijaya. Dan saya Vidya Francisca. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini, saudara, sebanyak 2,5 hektar lahan di Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah dilakukan 8 kali waterbombing. 2,5 hektar lahan di Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbakar. Kebakaran itu diduga adanya masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar. Lahan yang terbakar itu merupakan lahan gambut dan semak belukar yang merupakan perkebunan sawit milik masyarakat. Lantaran akses kawasan tersebut sulit dijangkau, pemadaman api dilakukan melalui jalur udara. PLH Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi Dodi Chandra mengatakan api baru bisa dipadamkan setelah dilakukan 8 kali waterbombing. Dodi mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan membakar sehingga tidak menyebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Bahwa hari hari Senin itu telah terjadi ada kebakaran sekitar kurang lebih 2,5 hektar. Lokasinya di Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Barat. Apa sebab kebakaran itu, Bang? Itu dari ada yang membakar lahan, pembukaan lahan. Artinya sudah padam sekarang? Sudah padam. Untuk pemadamannya seperti apa kemarin, Bang? Kita lakukan dengan bombing karena kalau kita lihat titik lokasinya agak sulit dijangkau oleh tim darat. Itu lahan apa, Bang? APL, lahan masyarakat. Masyarakat gambut atau ini? Itu gambut dan semak belukar sebagian. BPBD Provinsi Jambi juga masih melakukan investigasi pada lahan yang terbakar tersebut. Pihaknya akan melihat apakah kebakaran tersebut masuk ke ranah hukum atau tidak. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim Gakum tengah menyelidiki penyebab kebakaran lahan di Desa Rawang Rembas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sanksi pidana akan diberikan jika terdapat unsur kesengajaan. Tim penegakan hukum Gakum Satgas Karhutla tengah menyelidiki penyebab kebakaran 0,2 hektar lahan gambut di Desa Rawang Kempas, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tim mendalami dugaan adanya unsur kesengajaan di balik insiden kebakaran tersebut. Tim Gakum telah meminta keterangan dari sejumlah saksi dan pemilik lahan. Bila terbukti terdapat unsur kesengajaan, pelaku dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Terbakar hanya sekitar 0,2 hektar, tetapi dengan kesigapan aparat di lapangan tersebut sehingga dapat segera diatasi dan api dapat dipadamkan. Untuk tindak lanjut saat ini gimana nih, Pak? Masih dalam penyelidikan. Jadi karena itu lahan gambut, ya apalagi kan ini sudah musim kemarau, jadi mungkin karena faktor alam sehingga terjadilah kebakaran itu. Jadi bukan karena kelalaian warga membuka lahan kemudian dengan cara bakarnya enggak. Sementara itu, kebakaran di area gambut tersebut dapat ditangani oleh Satgas Karhutla sebelum kebakaran meluas. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait musim kemarau, saudara, memasuki musim kemarau, ratusan hektar sawah petani di Desa Kumun Hilir, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh tidak bisa digarap. Kondisi ini membuat petani merugi dan beralih ke profesi lain. Ratusan hektar sawah di Desa Kumun Hilir, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh mengalami kekeringan. Kondisi ini mengakibatkan para petani tidak bisa menggarap sawahnya dan terpaksa harus mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kekeringan ini sudah berlangsung sejak 3 bulan terakhir, lantaran tidak ada air mengairi sawah yang sebagian besar merupakan sawah tanah hujan dan sangat bergantung pada air hujan. Seorang petani Dwi Karyanto mengatakan, kekeringan sudah terjadi sejak 3 bulan yang lalu. Selain disebabkan oleh musim kemarau, kekeringan ini juga terjadi karena banjir bandang yang melanda Desa Kumun Hilir 1 bulan yang lalu. Kondisi ini mengakibatkan putusnya saluran irigasi yang mengairi sawah milik warga. Sekitar dari bulan Maret setelah ini terjadinya banjir bandang yang mengakibatkan jebolnya irigasi yang mengakibatkan tidak bisa digarapnya lahan pertanian di Kecamatan Kemuning Baik. Kebanyakan dari petani yang ini mungkin beralih profesi ke ladang atau beralih ke bagian ojek mungkin gitu. Atau yang aktivitas lain seperti bikin dagangan ke ini lah. Para petani berharap pemerintah dapat memberi solusi agar area persawahan milik petani dapat kembali digarap dan tidak mengancam persediaan beras di kota Sungai Penuh. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Seluruh jalur PPDB untuk SMA, SMK, dan juga SLB Negeri Seprovinsi Jambi saat ini sudah resmi dibuka. Dan untuk itu, Gubernur Jambi Al-Haris mewanti-wanti pelaksanaan PPDB harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agar bisa berkualitas dengan baik. Setelah dibuka dengan jalur afirmasi yang dimulai sejak tanggal 9 Juni 2023, kemudian diikuti dengan pembukaan jalur zonasi pindah tugas orang tua dan prestasi pada tanggal 19 sampai dengan 23 Juni 2023. Gubernur Jambi Al-Haris kembali mewanti-wanti pelaksanaan penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri Seprovinsi Jambi untuk tahun ajaran 2023-2024 dapat dilakukan sesuai ketentuan. Gubernur meminta proses PPDB yang sepenuhnya dilakukan oleh masing-masing sekolah dengan penerapan aturan penerimaan yang sudah ditetapkan itu bisa diimplementasikan dengan baik. Pelaksanaan tahapan PPDB yang sesuai aturan akan menghasilkan para peserta didik yang berkualitas yang akhirnya mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah untuk percepatan pembangunan. Al-Haris menekankan, pelaksanaan PPDB yang tidak sesuai aturan akan berdampak buruk pada pemajuan kualitas pendidikan di daerah. Untuk itu, melalui komitmen bersama, pelaksanaan PPDB harus berjalan sesuai aturan dan berintegritas. PPDB itu kan sudah kita pandu dengan zonasi, ada 3 poin. 1 zonasi, yang kedua jalur prestasi, yang ketiga jalur keluarga miskin ya, juga ada penghitungannya. Nah saya kira kalau semua mentaati itu semua, disiplin itu semua, dan rakyat memahami kenapa pemerintah membuat jalur itu, agar ke depan PPDB dan hasil yang didapat dari PPDB ini adalah anak-anak yang punya kualitas. Untuk tahun ajaran 2023-2024, total kuota penerimaan SMA, SMK, dan SLB Negeri Seprovinsi Jambi berjumlah 51.176 orang peserta didik dengan alokasi terbesar berada di wilayah kota Jambi. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, antusiasme orang tua mendaftarkan anaknya pada PPDB online tingkat SMA di Kabupaten Bungo cukup tinggi. Antusiasme itu terlihat dari tingginya antrian yang masih terjadi pada hari kedua pendaftaran. PPDB online tahun 2023 di SMA Negeri 1 Muara Bungo pada hari pertama dan kedua membludak. Orang tua murid antusias mendaftarkan anaknya pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sekolah. Rata-rata orang tua murid itu mendampingi dan mendaftarkan anaknya sesuai dengan sekolah pilihan utama. Salah seorang wali murid, Sukirman, mengaku bingung saat mendampingi anaknya mendaftarkan PPDB online melalui jalur prestasi. Selain zonasi, PPDB online juga dapat melalui jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua. Kalau jalan online kan gampang, cuman syarat-syaratnya ini kan kurang begitu jelas, dari rumah itu belum tahu. Oh, belum tahu. Iya, kayak bawa fotokopinya itu yang aslinya pengedar kan. Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muara Bungo, Safrial, mengatakan sejak hari pertama hingga kedua pelaksanaan PPDB online ramai peminat. Hal itu terlihat dari membeludaknya jumlah peserta yang mendaftar di SMA Negeri 1 Muara Bungo. Meski pelaksanaan PPDB berakhir pada 23 Juni 2023.
Pada tahun ajaran ini, SMA Negeri 1 Muara Bungo menerima 374 peserta didik baru. Untuk tahun 2023 ini penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Bungo itu jumlah kuota kita sebanyak 374 peserta didik yang akan kita terima. Itu jalur-jalur masuknya ada beberapa versi. Safriel memastikan pendaftaran PPDB di SMA Negeri 1 dipastikan gratis dan tidak dipungut biaya. Orang tua murid dihimbau untuk mendaftarkan anaknya sesuai dengan jalur zonasi yang telah ditetapkan. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari mengamankan seorang pelaku pengedar narkoba. Dan ironisnya saudara, pelaku merupakan seorang ibu rumah tangga yang berniat membantu sang suami untuk menjual obat-obatan terlarang. Dari konferensi pers yang dilakukan BNNK Batanghari, tampak seorang pengedar narkoba jenis sabu berinisial D diamankan di kediamannya di Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Pelaku yang juga merupakan ibu rumah tangga ini mengaku menjual sabu sejak 2 bulan terakhir bersama sang suami. Kepala BNNK Batanghari AKBP Muhammad Zuhairi mengatakan saat dilakukan penggerebekan, sang suami berinisial Y tidak berada di rumah. Petugas saat ini tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari tangan pelaku D, petugas mendapatkan barang bukti berupa 2 paket narkotika jenis sabu seberat 1,21 gram, 58 lembar plastik klip bening kosong, 2 buah alat hisap atau bong, kaca pirek, handphone, serta uang tunai senilai 1 juta rupiah. Kediaman yang diduga tersangka ini yang tadinya kami sangat mengharapkan kemarin itu adanya tertangkap ini si suaminya ini si Y, inisial Y yang masih dalam tahanan buron sekarang. Begitu kami langsung ke TKP, kami hanya menemukan istrinya, ya saudara inisial D ini. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Adi Junawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan menjamin persediaan pangan aman. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menjamin persediaan komoditas bahan pangan untuk seluruh wilayah Provinsi Jambi mencukupi. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Asraf menjamin persediaan komoditas bahan pangan untuk wilayah Provinsi Jambi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mulai dari komoditas beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging ayam, telur, gula pasir hingga minyak goreng, termasuk untuk persediaan daging sapi maupun kerbau. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional di wilayah Provinsi Jambi masih stabil. Sejauh ini juga belum ditemukan adanya lonjakan harga komoditas bahan pangan yang terjadi secara signifikan. Seluruh komoditas bahan pangan yang dipantau dijual dengan harga yang masih terjangkau masyarakat. Kondisi sampai dengan saat ini, harga pangan kita cukup tersedia dengan cukup, ya, baik di Pasar Angso Duo, Talang Banjar, di Bungo yang merupakan barometer inflasi kita, kemudian juga di seluruh kabupaten kota. Nah, kemudian sampai dengan saat ini harga masih sangat stabil, ya. Nah, contohnya seperti kemarin ada harga cabai yang di bawah 20, tapi sekarang sudah di angka 26.000. Ya, jadi ini kabar gembira juga untuk seluruh petani kita, dan kita tetap berusaha agar stok pangan kita tersedia, kemudian harganya betul-betul terjangkau. Asraf juga memastikan persediaan dan harga pangan dalam kondisi terkendali. Pemerintah Provinsi Jambi akan berupaya semaksimal mungkin melakukan langkah-langkah pengendalian sesuai instruksi pemerintah pusat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara kenaikan harga bahan pokok jelang Hari Raya Idul Adha juga terus terjadi di Pasar Senget di Kabupaten Muaro Jambi. Kenaikan tersebut saudara dikeluhkan oleh sebagian ibu rumah tangga. Sejumlah ibu rumah tangga mulai merasakan dampak dari kenaikan harga sejumlah bahan pokok jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Kini sebagian besar warga terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Biasanya mereka dapat membeli bawang 1 kg, kini hanya mampu membeli setengah kilogram. Pengurangan pembelian ini agar mereka juga dapat membeli jenis bahan pokok lainnya. Sebagian besar warga berharap kenaikan harga ini tidak berlangsung hingga Hari Raya Idul Adha nanti. Ya, kalau kami nih rumah tangga ini harap cabai ini turun lah. Soalnya ini kan kebutuhan ibu-ibu yang sehari-hari. Bawang naik, telur. Kalau bisa nih turuninlah sedikit, soalnya kan ibu rumah tangga ini butuhnya masak terus kan. Berkurangnya daya beli masyarakat berdampak terhadap pendapatan bagi para penjual di Pasar Senget Muaro Jambi. Pedagang mengaku kenaikan terhadap sejumlah bahan pokok ini karena persediaan barang yang menipis. Mayoritas bahan pokok yang dijual oleh pedagang merupakan barang dari Pasar Angsoduo Jambi. Kenapa nih ada kenaikan? Mungkin tak tahu mungkin pasta banyak kok. Isi balik juga cuaca ada. Oh, cuaca ya. Barang payah juga. Barangnya. Ini barang dari mana yuk? Kita biasalah ngambil dari Angsoduo. Bahan pokok yang mengalami kenaikan tersebut seperti bawang merah kini dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Bawang putih dijual Rp36.000 per kilogram yang sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogram. Kemudian daging ayam potong kini naik menjadi Rp36.000 dari sebelumnya Rp32.000 per kilogram. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Terkait dengan informasi sebelumnya, saudara, kita beralih ke Kabupaten Sarolangun di mana harga daging ayam potong mengalami kenaikan. Dan kenaikan tersebut berkisar hingga Rp3.000 per kilogram dari harga jual sebelumnya sebanyak Rp35.000 per kilogram. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional atas Sarolangun terpantau mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, seperti harga jual daging ayam potong. Sebelumnya harga daging ayam potong dijual di kisaran angka Rp32.000 sampai dengan Rp35.000 per kilogram. Kini naik menjadi Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Seorang pedagang di Pasar Atas Sarolangun, Halim, mengatakan kenaikan harga daging ayam potong ini sudah terjadi sejak pasca Hari Raya Idul Fitri. Para pedagang juga memperkirakan harga daging ayam potong akan terus mengalami kenaikan hingga Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Sementara itu, harga jual ikan air tawar atau keramba seperti ikan nila dan ikan mas masih stabil. Saat ini harga ikan nila dijual Rp35.000 per kilogram dan ikan mas Rp40.000 per kilogram. Naik juga dia. Biasanya normal berapa tuh ayam potong ini? Normalnya 32, 35 gitu kan. Kalau ikannya? Kalau ikan stabil lah 35. Ikan nila itu? Nila. Kalau ikan mas? Ikan mas 40, 42. Ini jelang apa bang? Idul Adha bakal naik lagi tidak bang? Kalau ikan mau berkemungkinan naik. Ayam. Kalau ikan mungkin stabil lah. Untuk pasokan ikan air tawar yang masuk ke pasaran di Kabupaten Sarolangun, 80% berasal dari luar daerah, seperti dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh dan wilayah Sumatera Barat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke segmen menuju pemilu 2024, saudara. Pemerintah Provinsi Jambi saat ini tengah memproses usulan pemberhentian Wali Kota Jambi Syarif Fasya ke Kementerian Dalam Negeri. Karena pada pemilu tahun 2024 mendatang, saudara, Syarif Fasya akan maju sebagai bacalek DPR RI. Pemerintah Provinsi Jambi tengah memproses usulan pemberhentian Wali Kota Jambi Syarif Fasya ke Kementerian Dalam Negeri. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi, Raden Najmi mengatakan, proses pemberhentian itu dilakukan setelah adanya pengumuman pengunduran diri Wali Kota Jambi oleh DPRD Kota Jambi pada 12 Juni lalu.
Pengumuman pengunduran diri Wali Kota Jambi 2 periode itu dilakukan dengan alasan maju sebagai bakal calon legislatif DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Jambi. Setelah menerima usulan pemberhentian dari DPRD Kota Jambi, Pemprov Jambi akan terlebih dahulu melakukan pencermatan kelengkapan persyaratan sebelum akhirnya menyerahkan usulan pemberhentian ke Kemendagri. Setelah seluruh syarat dinyatakan lengkap, dengan ditandai persetujuan Gubernur Jambi, pengusulan pemberhentian Wali Kota Jambi akan segera diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Raden Najmi menekankan, pengusulan pemberhentian itu tidak terlambat karena penggunaan surat keputusan pemberhentian sebagai syarat pencalonan masih lama. Dan kemarin tanggal 12 sudah dilaksanakan paripurna pengumuman pengunduran diri Pak Saripasa sebagai wali kota dengan alasan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR RI. Nah itu sudah, dan tadi kami sudah terima usulan pemberhentiannya. Berdasarkan peraturan KPU nomor 10 tahun 2023, masa pencermatan rancangan daftar calon tetap anggota DPR RI maupun DPRD dilakukan pada 24 September hingga 3 Oktober 2023. Jika tidak memenuhi persyaratan, akan dinyatakan gugur sebagai calon tetap. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Ya, Saudara, KPU Sarolangun terus melakukan verifikasi administrasi bakal calon anggota legislatif pemilu 2024. Tak hanya menyasar ke sekolah, KPUD Sarolangun juga menyisir ke kampus terakhir Bacalek. Proses verifikasi administrasi berkas dan ijazah Bacalek DPRD Sarolangun pada pemilu 2024 masih terus dilakukan. Tim verifikasi KPU Sarolangun memastikan ijazah yang terdaftar asli. Komisioner KPU Sarolangun Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Ari Wibowo mengatakan, verifikasi ijazah yang dilakukan tim verifikator yakni dengan langsung mendatangi sejumlah instansi pendidikan sesuai ijazah Bacalek. Untuk memastikan keaslian berkas ijazah Bacalek, tim verifikasi melakukan klarifikasi ke instansi yang menerbitkan, termasuk mendatangi sekolah dan kampus Bacalek hingga ke Pulau Jawa. Memastikan kebenaran, karena itu kan mungkin sudah lama ijazahnya agak kabur, maka kita cek betul benar atau tidaknya dia sekolah di sana, keaslian dari ijazah itu. Kebanyakan S1 dan SMA, tapi banyak generasi muda yang muncul. Proses verifikasi administrasi akan berakhir pada 26 Juni mendatang. Tahapan pemilu dilanjutkan dengan tahapan perbaikan berkas hingga 9 Juli 2023 atau sebelum ditetapkan daftar calon sementara Bacalek pada 9 Agustus 2023. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tebo meluncurkan program pembuatan sertifikat gratis untuk tempat ibadah. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda, tetap di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara Wakil Wali Kota Jambi, Maulana, menyerahkan bantuan sosial untuk 541 orang masyarakat makin ekstrim. Maksud kami miskin ekstrim, dan diharapkan bantuan tersebut dapat mengurangi beban mereka. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat miskin ekstrim di Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Bantuan tersebut diberikan secara simbolis di Aula Kantor Camat Kota Baru Selasa kemarin 20 Juni 2023. Terdapat 541 masyarakat miskin ekstrim menerima bantuan sosial tersebut. Diharapkan bantuan itu dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat sehingga mereka bisa keluar dari kategori miskin ekstrim. Bantuan sosial yang diberikan yakni beras, minyak goreng,
goreng, tepung, telur, dan lain sebagainya. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan terdapat 6.966 keluarga yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Mereka merupakan masyarakat yang pendapatannya kurang dari Rp11.000 per hari. Di Kecamatan Kota Baru hari ini kami membagikan 541 berupa bantuan bahan pokok ya, ada beras 10 kilo, ada gula, ada minyak, ada terigu dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha. Di sisi yang lain, kami juga turun dalam rangka mengecek langsung bantuan-bantuan di bidang pendidikan, bantuan di bidang kesehatan, begitu juga bantuan untuk pemberdayaan seperti gerobak, modal usaha. Karena data kemiskinan ekstrim ini menjadi basis data untuk semua bantuan. Kita berharap bahwa mereka yang masuk kategori miskin ekstrim itu mendapatkan pengurangan biaya pengeluaran rumah tangga. Dari mana? Yang pertama dari kalau sakit gratis melalui KIS. Kemudian yang kedua, anaknya kalau sekolah dapat bantuan beasiswa. Jadi pengeluaran keluarga, kalau ada gas 3 kilonya disubsidi, mendapatkan kartu pelanggan gas 3 kilo. Pemerintah Kota Jambi akan turun langsung ke masyarakat untuk memberikan bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, dan bantuan modal usaha, sehingga masyarakat miskin bisa mengurangi pengeluaran setiap bulannya. Joko TVRI Jambi melaporkan. Selasa kemarin 20 Juni 2023, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah mendatangi satu persatu dinas di lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini untuk memastikan capaian program dan realisasi anggaran di masing-masing OPD. Untuk memastikan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada triwulan 1 tahun 2023, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah mendatangi langsung satu persatu kantor organisasi perangkat daerah. Kantor pertama yang didatangi PJ Bupati yakni Dinas PMD. Di hadapan Kadis PMD beserta jajaran, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah mengingatkan kembali agar segera merealisasikan anggaran, sejalan dengan perencanaan program yang telah ditetapkan. Kemudian PJ Bupati yang didampingi Sekda dan Asisten 2 mendatangi kantor Disperindak. Saat tiba di lokasi, orang nomor 1 di Bumi Sailun Salimbai tersebut mendengarkan pemaparan realisasi anggaran dan program yang telah dilakukan oleh Disperindak. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah mengatakan, pantauan di lapangan masih banyak OPD yang serapan anggarannya di bawah 50%. Bahyuni berharap, dengan kehadiran dirinya di setiap OPD dapat memotivasi para kepala dinas dan seluruh aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Muaro Jambi untuk bekerja lebih baik dan ikhlas dalam menjalankan tugas yang diberikan, sehingga visi dan misi Muaro Jambi bergerak mantap dapat terwujud. Masih terkait serapan APBD tahun 2023. Sudah 2 OPD yang kami lakukan, yang pertama adalah PMD, yang kedua adalah Dinas Koperasi. Dari hasil pantauan kami dengan Pak Sekda memang serapan masih di bawah 50%. Tapi memang ada kegiatan yang sudah memasuki pencairannya pada triwulan 2 ini karena ada sifatnya pengadaan barang dan jasa belum cair, kemungkinan besar nanti di bulan 7 bulan 8 grade serapannya bisa naik. Kunjungan ke setiap dinas yang dilakukan PJ Bupati Bahyuni Deliansyah ini akan terus berlangsung hingga 1 minggu ke depan. Selain untuk memastikan realisasi anggaran dan capaian program, kegiatan ini juga untuk mempererat silaturahmi antar ASN di lingkup Pemkab Muaro Jambi. Bahyuni menegaskan, bagi OPD yang realisasinya masih lambat, tentu akan menjadi catatan baginya dalam mengambil keputusan terhadap pejabat di OPD yang masih rendah realisasi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, guna memastikan proyek pembangunan berjalan dengan tepat waktu dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat, penjabat Bupati Tebo Aspan meninjau pekerjaan pembangunan turap senilai Rp43 miliar yang bersumber dari dana APBN di Desa Puntikalo. Penjabat Bupati Tebo Aspan meninjau pembangunan proyek turap Sungai Batanghari di Desa Puntikalo di Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Karena sudah beberapa tahun yang lalu tergerus arus sungai yang mengakibatkan longsor. Sementara itu, proyek tersebut mendapat kucuran anggaran senilai 43 miliar dari dana APBN. PJ Bupati Tebo Aspan menyebutkan untuk pembangunan turap tersebut sudah beberapa kali diajukan, seperti pada tahun 2022 pihaknya langsung menemui Komisi 5 DPR RI Dapil Jambi Bakri.
Baru pada tahun 2023 ini terrealisasi, guna memastikan pembangunan proyek ini dikerjakan sesuai dengan rencana dan standar ditentukan Pemkab pun akan terus melakukan pemantauan. Agar hasil pembangunan ini benar-benar bisa bermanfaat dan dinikmati oleh masyarakat, sehingga akses masyarakat dari 5 kecamatan yang berada di aliran Sungai Batanghari bisa kembali normal. Turap yang sudah lama diandalkan masyarakat, diimpikan masyarakat, ini kan pengamanan tebing untuk akses jalan di 5 kecamatan di pinggiran Sungai Batanghari. Kalau ini kita biarkan, ini akan terputus akses 5 kecamatan di pinggir Batanghari ini, buat jalan Padang Lamo. Nah, itu kita melihat tadi progres pekerjaannya betul-betul sudah dilaksanakan. Dan ini nanti akan kami sampaikan, kami selaku wakil pemerintah pusat yang ada di daerah ini akan kami sampaikan hasil monitoring kami ini, supaya ini tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Itu yang kita harapkan. Berapa biayanya, Bang? Itu awalnya kemarin itu 43 miliar. Kita tidak tahu tadi kenapa pamerannya belum kita lihat berapa tertulis, itu belum ada. Kemarin rencana awal itu 43 miliar. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Syafruddin Dwi Aprianto menutup Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-51 tingkat Kabupaten Bungo. Kecamatan Jujuhan keluar sebagai juara umum MTQ ke-51 tingkat Kabupaten Bungo. Sejak digelar pada beberapa hari lalu, MTQ ke-51 tingkat Kabupaten Bungo resmi ditutup. Penutupan MTQ itu resmi ditutup oleh Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto. Syafruddin Dwi Aprianto mengatakan, MTQ tingkat Kabupaten Bungo merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahunnya di seluruh kecamatan. Pada tahun ini, MTQ tingkat Kabupaten Bungo digelar di Kecamatan Tanah Tumbu. Syafruddin Dwi Aprianto mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam suksesnya penyelenggaraan MTQ ke-51 tingkat Kabupaten Bungo tahun 2023. Tak hanya sukses sebagai tuan rumah, Kecamatan Tanah Tumbu juga sukses dalam prestasi. Alhamdulillah malam ini kita menghadiri kegiatan penutupan MTQ yang ke-51 tingkat Kabupaten Bungo tahun 2023. Tadi sama-sama kita lihat, alhamdulillah dari proses ini sudah dihasilkan para juara di masing-masing cabang lomba, baik Korea, Bisa juga Muwasirah. Setelah ini nanti mereka semua akan kita ikutkan dalam seleksi lagi. Nah, dalam bentuk seleksi untuk menghasilkan kafilah Bungo yang ke depan akan kita ikutkan dalam MTQ Provinsi Jambi, yang insya Allah dilaksanakan bulan Agustus besok di Kabupaten Sarawak. Kecamatan Jujuhan keluar sebagai juara umum MTQ ke-51 tingkat Kabupaten Bungo. Penutupan MTQ itu ditandai dengan penyerahan piala bergilir kepada Camat Jujuhan, serta dilanjutkan dengan penurunan bendera LPTQ oleh pasukan Paskibraka. Mukriandi TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pemerintah Kabupaten Tebo bersama Badan Pertanahan Nasional meluncurkan pembuatan sertifikat tanah gratis untuk tempat ibadah. Dan upaya tersebut dilakukan untuk bisa mengantisipasi agar tidak terjadi lagi persoalan sengketa tanah wakaf di kemudian hari. Sosialisasi pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf untuk tempat ibadah se-Kabupaten Tebo tahun 2023 dibuka pejabat Bupati Tebo Aspan. Pejabat Bupati Tebo Aspan mengatakan, sertifikasi tanah wakaf penting dilakukan agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari. Tanah yang diwakafkan seseorang untuk pembangunan masjid rentan diambil kembali oleh ahli waris setelah yang mewakafkan tanah meninggal dunia. Saat ini di Kabupaten Tebo terdapat sekitar 1.000 bangunan tempat ibadah, baik bagi masyarakat muslim dan non-muslim. Aspan menegaskan pembuatan sertifikat tanah wakaf tempat ibadah ini gratis. Pemerintah desa dan pihak terkait tidak boleh memungut biaya apapun dalam pembuatan sertifikat tanah. Pertama, tanah ini diwakafkan oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah tiada, ahli waris ini sibuk mengaku mengambil lagi tanah-tanah yang itu untuk bangunan masjid, pesantren, musola dan lain-lain. Yang pertama itu permasalahan. Yang kedua, kita tahu setiap kali bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah, kabupaten, provinsi dan pusat, baik itu melalui program maupun melalui Pokir, DPR, ini kita perlu status lahan, status tanah yang akan dibangun untuk sarana ibadah itu. Aspan mengimbau seluruh camat dan kades segera mengurus persyaratan kepada tim yang dipimpin oleh Sekda Tebo. Intizam TVRI Jambi melaporkan.
Ratusan peserta yang berasal dari 20 desa dan kelurahan se-Kecamatan Jambi luar kota antusias mengikuti Jambore Kader PKK tahun 2023. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan menumbuhkan kreativitas para kader PKK. Meski sempat terhalang wabah COVID-19, pada tahun ini Jambore Kader PKK Kecamatan Jambi luar kota ketiga tahun 2023 kembali dapat diselenggarakan. Ratusan peserta yang berasal dari 19 desa dan 1 kelurahan se-Kecamatan Jambi luar kota antusias mengikuti kegiatan yang dipusatkan di halaman eks-kantor TVRI Pijauan. Kegiatan yang mengusung tema tingkatkan kualitas kader dan mantapkan kerjasama dalam rangka penurunan stunting di Muaro Jambi ini resmi dibuka PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah. PJ Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah meminta peran serta dan fungsi kader PKK lebih ditingkatkan, terutama mendukung program penurunan stunting sesuai tema Jambore. Kader-kader PKK yang ada di seluruh desa dapat memberikan pemahaman yang terbaik kepada masyarakat, khususnya terkait dengan stunting. Dan harapan saya juga mungkin juga sama dengan harapan Pak Camat, dengan adanya Jambore ini dapat meningkatkan rasa persaudaraan, silaturahmi, dan dapat lagi juga memberikan segala informasi yang bersifat positif untuk membangun Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai motivasi, penyemangat bagi para kader dan pengurus, mudah-mudahan nanti ke depan TP PKK Kabupaten Muaro Jambi ini bisa lebih maju lagi ke depannya. Camat Jambi luar kota Suharyanto mengapresiasi antusias seluruh kader dari 20 desa dan kelurahan yang telah mengikuti dan mensukseskan berbagai rangkaian kegiatan Jambore. Diharapkan para kader PKK dapat terus meningkatkan kekompakan dan kreativitas serta mendukung berbagai program pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Mudah-mudahan dengan kebersamaan di sini di wilayah Kecamatan Jambi luar kota ini bisa menunjukkan UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Jambi luar kota, sehingga di Kecamatan Jambi luar kota ini ada produk-produk unggulan di setiap masing-masing desa di sini. Jambore ini diawali dengan lomba senam kreasi, defile produk UP2K, lomba masakan dan kudapan khas Jambi, lomba ranking 1, dan lomba pencapaian penginputan data di aplikasi Si Gadis Jambi. Andri Wijaya, Yazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 160 orang jemaah calon haji tambahan asal Provinsi Jambi siap diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Info Haji 2023. Saudara, jelang puncak ibadah haji di Armusna, 1.345 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi dalam keadaan sehat dan juga siap menjalani puncak rangkaian ibadah haji. Jelang puncak penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah, yakni pelaksanaan ibadah di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab memastikan 2.950 JCH Provinsi Jambi termasuk petugas haji dalam keadaan sehat. Kloter 17 dan 18 yang masuk dalam pemberangkatan gelombang pertama seluruhnya sudah berada di Mekah dan bergabung dengan kloter 19 hingga 24. Selain melaksanakan ibadah umroh wajib bagi kloter 17 dan 18, seluruh JCH saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pelaksanaan Armusna yang diperkirakan 26 Juni 2023. Berdasarkan informasi yang diterima, persiapan mengikuti pelaksanaan Armusna dilakukan para JCH dengan memantapkan koordinasi bersama para petugas haji dan pihak sektor. Pemantapan koordinasi ini dilakukan agar mobilisasi jemaah dari pemondokan di Syisa menuju Arafah kemudian bergerak ke Musdalifah dan selanjutnya menuju Mina berlangsung lancar. Pantauan kita tentang kondisi jamaah, pertama, alhamdulillah dan kita berdoa sampai hari ini jamaah kita tidak ada yang meninggal dunia khusus untuk Provinsi Jambi. Kemudian ada sempat beberapa orang dirawat sudah kembali bergabung dengan para jamaah yang lain.
Kalau kemudian proses perawatan jalan, artinya setiap hari cek kesehatan bersama tim kesehatan kloter itu sudah biasa. Hingga saat ini, belum ada JCH Provinsi Jambi yang dinyatakan meninggal dunia setelah tiba dan melaksanakan ibadah di Tanah Suci Mekah. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebanyak 160 jemaah calon haji tambahan dari Provinsi Jambi siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Mereka akan masuk ke asrama haji pada Kamis 22 Juni 2023. 160 jemaah calon haji kuota tambahan asal Provinsi Jambi siap diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Mereka akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 23 Juni 2023 dari Batam. Semua jemaah calon haji tambahan itu akan masuk ke asrama haji Provinsi Jambi pada Kamis 22 Juni 2023. Semua berkas administrasi termasuk paspor dan visa jemaah haji telah diselesaikan. Humas Kemenak Provinsi Jambi, Paspihani, mengatakan, aturan terbaru yang diterima jemaah haji tambahan tersebut diberangkatkan dari provinsi masing-masing dan tidak tergabung dalam kloter Nusantara. Jemaah calon haji tambahan tersebut diminta tetap menjaga kesehatan, sehingga mereka dapat berangkat ke Tanah Suci Mekah dan menjalankan ibadah haji. Dijadwalkan untuk kuota tambahan pada tanggal 22 Juni, insya Allah itu pada pukul 2 siang. Seluruh jamaah yang tergabung dalam kuota tambahan tadi akan mulai masuk asrama. Kemudian proses one stop service tetap dilakukan, mulai dari cek kesehatan kembali, kemudian kegiatan pemberian paspor, kemudian hal-hal yang terkait dengan proses living cost. Nanti jamaah juga akan mengikuti prosedur yang berlaku di embarkasi haji antara Provinsi Jambi. Pihak Kanwil Kemenak Provinsi Jambi bersyukur mendapatkan kuota tambahan jemaah calon haji. Pasalnya, hal itu dapat mengurangi masa tunggu calon jemaah haji dari Provinsi Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudara, masa tunggu antrian berangkat haji di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan mencapai 24 tahun. Simak informasi selengkapnya dalam segmen Lintas Andalas sesaat lagi, saudara. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, untuk masa tunggu antrian berangkat haji di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan untuk yang mendaftar di tahun 2023 ini yakni mencapai 24 tahun. Kasih Keberangkatan Haji dan Umroh Silahuddin mengatakan antrian haji yang mencapai puluhan tahun tersebut tidak berlaku bagi lanjut usia. Untuk lansia umur 85 tahun atau lebih, paling lama 5 tahun sudah diberangkatkan. Untuk tahun 2023, jemaah haji lansia termuda berusia 82 tahun, sedangkan lansia tertua 103 tahun. Pihaknya mengimbau masyarakat agar dapat mendaftarkan di usia muda karena daftar tunggu yang cukup lama. Diharapkan ketika berangkat haji nanti stamina dan kesehatan masih kuat diiringi dengan banyak berdoa. Untuk daftar tunggu jemaah haji Kota Pagar Alam mengikuti kuota jemaah haji Sumsel. Jadi untuk saat ini sampai 24 tahun untuk antrian kecuali lansia. Kalau lansia tidak berlaku antrian 24 tahun. Misalnya kalau jemaah sudah 90 tahun, paling lama 5 tahun sudah berangkat. Kalau juga ukuran lansia untuk tahun 2023 ini dimulai dari umur 82 tahun. Termuda dari lansia umur 82 tahun. Sedangkan tertinggi kemarin ada umur 103 tahun. Tommy Adi Tobari, Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan.
Masih dari Sumatera Selatan, saudara, sejumlah rumah di tepi Sungai Ogan, Desa Seri Jabo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir terancam roboh. Hal ini diakibatkan longsor yang terus menggerus bibir sungai. Beberapa hari terakhir, warga yang tinggal di tepian Sungai Ogan, tepatnya di Desa Seri Jabo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, cemas bercampur takut akibat tanah longsor yang terus menggerus bibir sungai. Beberapa waktu lalu sudah banyak rumah yang tinggal di tepian sungai tersebut amblas masuk ke dalam sungai. Kini ancaman serupa kembali terjadi. Salah satu warga, Najiba, yang rumahnya terancam longsor mengatakan penyebab tanah amblas itu dari hujan lebat dan debit air sungai tinggi. Saat ini lahan lebih kurang 5 meter di bibir sungai telah amblas masuk ke sungai. Warga khawatir rumah mereka amblas masuk ke dalam sungai saat malam hari. Sejak hari Minggu, malam Minggu, pas kejadian 1:30, ke 1 malam. Ibu ada di rumah? Ada di rumah, sampai aku keluar melihat ya, takutnya dapur yang jatuh ya. 3 kali kejadian longsor, pertama batang embam, kedua batang bengkal, ketiganya WC. 3 kali kejadian semalam itu. Warga saat ini berharap pemerintah Kabupaten Ogan Ilir membangun dinding penahan di bibir sungai pemukiman warga agar rumah mereka tidak amblas terbawa arus sungai. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, untuk harga hewan kurban di Kota Bengkulu naik 500 hingga 1 juta rupiah per ekornya. Dan kenaikan harga ini, saudara, disebabkan karena biaya perawatan yang cukup tinggi. Harga hewan kurban di Kota Bengkulu tahun ini mengalami kenaikan dari harga tahun lalu. Kenaikan ini lebih dikarenakan perawatan hewan kurban yang juga mengalami kenaikan. Terlebih untuk menjaga kesehatan hewan pasca maraknya kasus PMK dan Jembrana. Salah seorang penjual hewan kurban, Reksi, mengatakan harga hewan kurban sapi saat ini berkisar 15 juta hingga 17 juta rupiah untuk ukuran sedang dan bisa lebih mahal tergantung ukuran hewan kurban. Sementara untuk hewan kurban kambing berkisar 2.500.000 sampai 3 juta rupiah per ekornya. Untuk saat ini permintaan hewan kurban sudah mulai meningkat, mengingat sudah mendekati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Kalau untuk pesanan ini, kalau untuk tahun ini kan ada perubahan. Kalau perubahannya itu turun daya beli orang. Mungkin kan lagi ekonominya kan lagi palit ya, lagi krisis mungkin. Jadi yang mana dulu masjidnya sampai 6 beli, kini ada 3. Tapi ada juga yang masjidnya dulu cuma 1, kini jadi 7 gitu. Bang, kalau perbandingan dengan tahun sebelumnya gimana, Bang? Kalau untuk masalah apa? Penjualan. Ya. Karena kan di tahun sebelumnya kan ada penyakit wabah gitu, Bang. Bagaimana ini? Kalau untuk masalah dari tahun sebelumnya, karena ini ada banyak penyakit itu kan, seperti Jembrana dan lain-lain itu, ada peningkatan harga itu. Kalau untuk harga dari tahun sebelumnya itu kisaran naiknya sekitar 1 jutaan. Per ekornya gitu. Reksi menambahkan permintaan hewan kurban baik sapi maupun kambing pada tahun ini sedikit menurun jika dibandingkan tahun lalu. Penurunan permintaan hingga mencapai 30%. Yan Berlian, TVRI Bengkulu, melaporkan. Dan informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Habib Jaya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.